Tetapi yang diajukan sebagai obat oleh Jakarta justru panacea yang namanya NKRI harga mati itu. Padahal bagi orang Papua itu placebo, obat palsu. Kalau kita bilang NKRI harga mati, mestinya itu tidak diucapkan oleh Jakarta. Harus datang dari hati nurani orang Papua, orang Aceh, orang Ambon, orang Minahasa, orang Bugis. Kapan dia akan bilang NKRI harga mati? Ketika bagi dia NKRI sudah menghidupkan dia tuh. Ini nggak begitu yang terjadi. Satu Indonesia merasa, ya, coba Anda lihat, mana ada public outcry semacam solidaritas untuk, oh kita sama-sama bela NKRI. Orang anggap, ya udahlah, memang negara nggak ngurus kok kita semua tuh. Papua nggak diurus, Aceh nggak diurus. Tidak pernah menjamin keadilan hukum untuk bangsa kita Aceh. Hari ini kita bisa menyaksikan sendiri semua kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh serdadu-serdadu Indonesia tidak pernah diadili secara hukum. Wiranto, sebaiknya pengungsi itu pulang ke rumah supaya tidak membebani negara. Jadi perspektifnya itu adalah supaya tidak membebani negara. Jadi passion terhadap penderitaan orang nggak ada. Walaupun nanti dikoreksi, tapi udah diucapkan duluan kan. Itu juga memperlihatkan bahwa seluruh peralatan yang dimiliki oleh negara tidak berbasis pada empati pada dia benar tadi manusia. Saya bayangkan misalnya si Syahaan tadi, kalau Anda yang diundang oleh Pak Jokowi untuk bicara soal Papua, diksi Pak Jokowi itu akan lebih mulia. Afrika juga. Dan orang Papua akan merasa kami lebih dekat secara etnis dengan Melanesia dan Afrika daripada dengan Jawa, Sumatera, Kalimantan. Karena itu harus dipelajari cara berpikir Papua. Papua sudah masuk dalam imajinasi baru tentang nasionalisme itu. Dan kita masih dengan NKRI harga mati itu. Jadi NKRI jangan dibilang harga mati. Karena itu menyiksa orang. Identitas tidak mungkin hidup kalau dibilang ini harga mati itu. Biarkan dia berkembang. Free Aceh. Free Aceh. Gana vi gana. Bea it self-standing land, Bea fra Aceh. Yang membuat kita produktif untuk debat nanti di PBB atau di forum internasional. Saya beri contoh cepat-cepat ya. Desember tahun lalu, saya naik Gunung Siklop. Persis di depan Bandara Sentani, 15 jam kan harus merangkak itu. Bersama-sama pemuda Papua, campuran Muslim dan Nasrani. Karena Desember ada inisiatif justru datang dari pemuda non-Muslim, pemuda Muslim, untuk bikin Natalan di atas itu. Anda bisa bayangkan nggak? Saya naik ke gunung itu, kasih ceramah lingkungan di situ, kasih kuliah tentang etika lingkungan. Lalu mereka mulai bercerita bahwa bagi kami nggak ada soal perbedaan agama, perbedaan etnis segala macam itu. Tetapi kami tahu bahwa Jakarta tidak punya konsep tentang keadilan bagi Papua. Lilin Natal itu dinyalakan oleh seorang perempuan Muslim. Doa buat si perempuan Muslim diucapkan oleh seorang laki-laki Papua itu. Jadi saya merasa nggak ada soal kalau ada percakapan tentang hak asasi manusia. Nah kita sekarang ada dalam keadaan semacam itu. Kita nggak tahu, kalau saya tanya misalnya apa konsep negara untuk Papua sekarang? Operasi militer, penegakan ulang keamanan. Padahal Papua udah hidup dengan imajinasi a new kind of nationalism itu. Ada jenis nasionalisme baru di kepala orang Papua tuh. Dan kita mau anggap bahwa itu bukan nasionalisme tuh. Loh itu otentik ada di situ. Di seluruh dunia orang hidup dengan cara itu. Catalonia di Spanyol tuh, Baski di Spanyol tuh, Quebec di Kanada, segala macam tuh, Skotlandia. Orang hidup dengan multikulturalisme. Jadi yang kita sebut nasionalisme sekarang, dia tuh oscillating, bergerak nasionalisme itu. Sekarang pemerintah mau pangkas itu supaya jadi stabil. Hari ini juga saya
kita mengimbau kepada bangsa Aceh, jangan terlena dengan kontrak sosial MUU Helsinki. Kontrak sosial MUU Helsinki tidak pernah menjamin keselamatan bangsa kita. Hari ini kita bisa melihat sendiri di Aceh, serdadu-serdadu Indonesia masih leluasa membunuh bangsa kita dengan bermacam alasan. Kontrak sosial MUU Helsinki tidak pernah menjamin keadilan hukum untuk bangsa kita Aceh. Hari ini kita bisa menyaksikan sendiri semua kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh serdadu-serdadu Indonesia tidak pernah diadili secara hukum. Bangsa Aceh juga jangan larut dengan kontrak sosial MUU Helsinki. Kontrak sosial MUU Helsinki tidak pernah menjamin kemakmuran bangsa Aceh. Hari ini kita bisa melihat sendiri di Aceh, negeri kita yang kaya dengan hasil alam, tapi bangsa kita miskin.